Allah, astagfirullahaladzim. Ada keluarga ingin menyerangku 1 lawan 1. Tengah yang gue colek-colek. Campur aja lo urusin diri lo sendiri. Hah? enggak. Jangan ya, Kang. Aku sembunyi malu. Ini lo. Ini Ibu Mas Nun ya. Mari nggak lupa Al-Fatihah Bu buat Ibu. Sudah ya, cukup ya. Kamu jangan ganggu keluarga ini lagi. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Sobat Mata Langit, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga jangan lupa share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita tetap semangat untuk berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini kami kedatangan tamu. Beliau adalah pasien dari Pasar Minggu. Namanya Bapak Zidan dan Ibu Tari. Awalnya Ibu Tari yang chat ke saya. Beliau menceritakan keluhan yang dirasakan suaminya dan dirasakan tidak masuk akal. Bisa diceritakan nggak Bu Tari, awal mulanya gimana sampai akhirnya menghubungi tim Mata Langit? Awal mulanya yaitu suami sering banget ngeluh perutnya sakit. Kita udah 5 kali ke dokter, minum obat nggak sembuh juga. Setiap itu kambuh lagi. Akhirnya kan kita berusaha ya berikhtiar kemana aja gitu. Tapi yang paling terakhir ini, sebulan terakhir ini selalu tiap minggu ngeluh sakit, kakinya saya pencet ada bulatan telur gitu, saya pencet tiba-tiba keluar macan yang pertama tuh. Maksudnya suaminya kesurupan menyuruh Macan, iya. Oh. Sempat juga yang minggu berikutnya di pas malam Jumatnya tuh sebelah kanan kakinya kayak telur Kayak juga, ada benjolan iya. Di betisnya itu saya pencet juga gitu, iya kesurupan, pakai headphone langsung dilempar. Ya, terus yang terakhir Headphone-nya apa kok dilempar? saya puterin murotal kan ya. Terus langsung dilempar gitu, headphone-nya saya juga kaget kan, mana ada anak kecil lagi tidur kan. Nah ini Takutnya suami istri ini anaknya ada berapa Mbak, bisa ceritakan? anak saya 3, kebetulan yang paling kecil tuh baru usia 1 tahun sebulan ya. Yang kedua, anak kedua saya usianya 3 tahun. Yang pertama udah besar sih, mau 8 tahun nanti. Yang ngeri juga kok tiba-tiba dilempar ke Iya, anaknya ya. iya. Terus habis itu apa lagi yang dirasakan nggak masuk akal itu? Dia juga sakit juga di jari-jari kakinya tuh, pas dipencet juga seperti itu, seperti Tiba-tiba kesurupan. menjelma, iya ular gitu. Kesurupan tuh ada komunikasi nggak, ngomong apa ya Masnya? Sakit, ampun gitu aja sih Mbak. Terus katanya perutnya sempat membesar ya? Iya, perutnya tuh kayak kembung, jadi setiap itu saya kan ambil wudhu ya, maksudnya pengen ngelus itu perutnya udah agak kempes kan, saya sholawatin, bacain ayat kursi sambil dipijit-pijit. Itu akhirnya kempes, agak tengah malam sampai saya tuh nggak tidur kan, nungguin dia gitu kan, sampai jam 4 ketika ada suara di masjid baru deh saya bisa tidur gitu kan. Habis nungguin dia takut kenapa-napa, kumat lagi kan, jadi saya selalu nungguin dia gitu sampai Jadi tidur. nggak tenang ya? Iya. Apalagi kan punya anak kecil, jadi Iya. mana jagain anak, mana jagain suami. gitu Iya, ya. jadi kasihan juga sebulan terakhir ini tiap minggu selalu berulang seperti itu. Itu berawal dari apa katanya waktu renovasi tempat usaha ya? Iya. Gimana ceritanya itu? Jadi pas habis renovasi itu selalu suami ketika usaha itu ke tempat usaha Kalau dibuat. boleh tahu usahanya apa? Suami saya kebetulan usaha konter pulsa dan rental PS. Ya setiap jaga gitu kan, dia kebetulan jaga sendiri ya. Selalu dibuat nggak nyaman, dibuat gelisah, kepala sakit, pundak kayak ditusuk-tusuk, perut sering bersendawa gitu. Padahal nggak ada Iya, apa asam lambung ya? nggak ada. Udah berobat berapa kali tetap sama. Itu sudah berobat ke medis ya? Udah 5 kali Mbak. Oh, udah 5 kali. Tapi apa kata hasil dari medis itu?
Katanya sih lambung, tapi kan udah minum obat berkali-kali ya, sampai saya ke rumah sakit gitu kan. Tetap aja nanti begitu lagi. Yang paling parah ya itu dia lemes, kadang suka males, bawaannya tuh di tempat usaha tuh. Sudah berapa lama tempat usaha itu direnovasi? Dari Desember kemarin. Desember ya? Iya, udah hampir mau. Juni, Juli, Agustus, September. 10 bulan ya? Iya. Oh berarti rasa sakit ini dirasakan sudah? Sebenarnya udah lama, tapi ya hilang kambuh gitu aja. Terus apa lagi keluhan yang dirasakan yang dianggap di luar nalar atau ganjil gitu? Ya itu kakinya ketika naik tangga kadang suka berat bawaannya, ada yang seperti ada yang megangin itu. Gimana ceritanya Pak Zindan? Rasa waktu naik tangga itu apa? Ya seperti apa? Seperti begel gitu, kayak ada yang gitu. Megangin Ya, gitu. kayak gitu, seperti itu. Terus apa lagi? Terus ini tadi saya lihat Bapak kayak gelisah gitu. Emang iya. apa yang dirasakan? di belakang kayak ada yang saksuk aja, kayak nusuk-nusuk gitu. Oh rasanya kayak ditusuk gitu, punggungnya. Tangan seperti itu. Ya. Jadi punggung, tangan, terus perut besar, kaki Kalau berat. perut tuh biasanya sih habis azan maghrib. Azan maghrib menjelang isya tuh perut udah mulai kayak kembung, bersendawa terus Tapi itu aja. Tapi kalau udah pagi perut udah rata lagi. Udah sehat kalau pagi itu tuh. paling sehat lah, rata normalnya. Gangguan perutnya itu malam habis maghrib sampai subuh biasanya. Nah kalau Panglima Langit pantau apa yang sebenarnya terjadi terhadap Pak Zindan ini Pak Panglima? Saya melihat beliau ini yang pertama dagangannya sebenarnya awalnya laris sekali gitu. Betul. Ramai sekali. Usahanya rame ya dulu. Jadi timbulnya kecemburuan sosial ya dalam usaha. Kalau saya lihat nih letak masalahnya di situ, dan mulai santet bermain. Oh jadi ini positif ya santet ya? Santet bermain di perut. Saya melihat banyak paku yang menancap, di kaki juga terikat. Habis itu ada makhluk yang kayak lumpuh kakinya menyatu dalam tubuh Bapak sendiri. Habis itu ada makhluk kayak kurcaci juga, kupingnya panjang bertaring, itu megangin kakinya juga. Ada ular besar sekali saya lihat juga, itu kayak ngelilit di badan, dan di kepalanya juga dipaku juga saya lihat dekat ubun-ubun ada 3 paku. Nah di belakang juga di sini saya ngeliat gitu. Kadang-kadang sekali-kali pandangan mata juga agak rabun, agak kabur, jantung suka berdebar-debar, perut udah pasti ya kayak beliau bilang. Dan saya ngeliat juga kayak kebungkus pocong juga di badan. Yang terlihat sama saya seperti itu. Jadi dia mau dibuat gila sebenarnya, gila dan lumpuh. Jadi biar gagal fokus, biar nggak konsentrasi, biar males-malesan. Kalau bisa tidur aja nggak bangkit lagi. Targetnya sih begitu. Cuma karena beliau, saya ngeliat lumayan ibadahnya lumayan beliau. Jadi ada sedikit pertahanan ya. Waktu tadi Panglima bilang ada paku di kepala kayak Ya dulu emang awalnya segitu sebelum direnov itu setiap pokoknya di atas jam 10 itu kayak di sebelah sini sebelah kiri tuh kayak ditusuk jarum. Sampai saya kan biasa tutup itu kadang jam 4 subuh ya, untuk aja subuh saya tutup gitu toko. Nah jadi kalau saya awal tutup jam 2 terus saya coba istirahatin, ternyata tuh masih tusuk. Ketika dengar azan subuh baru hilang lagi. Setiap gitu sakitnya setiap kayak ditusuk, hampir sempat dibawa ke dokter ya. Iya. Karena beliau datang juga barusan itu saya udah diserang. Berasa ini berat gitu. Cuman saya tahanin aja gitu. Saya tahanin dulu gitu. Karena suasana di sini juga hawanya udah sangat panas. Ini udah sangat panas di sini sebenarnya yang saya rasain gitu. katanya sudah sempet chat ya dari Sudah bulan April. sudah sempet chat. Cuman dianya masih bimbang juga. Iya, ya udah akhirnya saya mantepin diri. Udahlah, kamu harus dibawa ke Panglima sama Mbak Ratna. Kita harus ke sana. Ya udah, akhirnya dia mau juga. Terus katanya sempat didatengin laler banyak ya? Iya, waktu sebelum direnov tuh tempat usahanya sempat ada laler. Itu suami sugesti, cuma seminggu aja hilang, ntar muncul lagi kayak gitu aja. Padahal nggak ada makanan di situ. Nggak ada, kita nggak jual makanan. Apa? Jualan buah. Jualan buah jadinya. Apa ada hubungannya Panglima lalat yang datang ke? Ya kalau laler itu kan memang nggak bagus, memang lambang penyakit kan. Itu yang membuat juga perutnya suka sakit beliau. Oke, kalau begitu kita akan segera ungkap lebih jauh melalui proses mediumisasi. Jadi nanti Bapak Zindan, Ibu Tari bisa langsung interogasi nih setan yang akan ditarik Panglima untuk dimasukkan ke badan mediator. Ya, Panglima akan tarik sosok yang mengganggu Bapak Zindan untuk dimasukkan ke badan mediator Agil. Silakan Panglima.
dulu ada. Siapa kamu? Kamu yang ada di badan suami saya ya? Kenapa kamu diem aja? Tujuan kamu apa? Apa tujuanmu kemari? Saya ingin suami saya sembuh. Sembuh dari apa? Dari kalian yang ada di dalam tubuh suami saya. Dari penyakitnya. Kamu yang bikin sakit ya? Aku tidak memberi penyakit dalam tubuh. Lalu tugasmu apa di badan Pak Zindan? Aku hanya bersemayam. Oke, nggak ada bedanya. Dari kapan kamu bersemayam di badannya? Semenjak aku diutus Kamu diutus untuk apa? untuk menempati tubuhmu. Untuk mengobati. Menempati. Untuk menempati. Tujuannya apa? Biar apa kamu menempati tubuh Pak Zindan? Agar kau Agar kau apa? tidak mempunyai rasa kenyamanan. Berarti jahat dong kamu. Kalau boleh saya tahu siapa yang nyuruh kamu? Tak semudah itu. Aku memberitahu. Emangnya bisa kamu bikin gak nyaman? Ya, Gimana caranya? Coba wajahnya lihat ke Pak Zindan. Berani nggak? Coba jawab dulu, gimana caranya kamu bikin gak nyamannya? hanya mengganggu dalam hatinya dan aku hanya mengusik hatinya. Lalu yang membuat sakit, Hanya itu tugasku. bikin gelisah, bikin hatinya gak nyaman. Yang buat sakit perutnya siapa? Ada sosok lain. Oh, banyak ya? Emang ada sosok apa lagi selain kamu di badannya? Masih banyak Berapa banyak itu? selain aku. Karena Tuanku tidak menyukai kau. Tuan kamu nggak suka sama aku, kenapa emang? Salah aku apa sama Tuan kamu? Kalau saya boleh tahu, kenapa? Memang kita tidak mempunyai masalah, tetapi ada yang membuat masalah dari kau. Masalahnya apa? Kau telah membuat iri Tuanku. Iri dalam bentuk apa? Dalam hal apa irinya? Dalam segi dunia ini, kau ingin melebihi Tuanku. Maksudnya dalam hal usaha? Iya, Oh, berarti tuan kamu punya usaha yang sama dengan Pak Zindan gitu? Atau tempat usahanya yang tidak disukai Tuhanmu? Coba jelaskan. Gimana ceritanya kok bisa tuanmu iri sama Pak Zindan? harusnya kau hidup sederhana saja. Kami sederhana kok. Tuan kamu laki-laki apa perempuan? Itu sama saja. Dua-duanya. Aku melepaskan bumerang kepadaku. Belum mau ngaku. Aku menyebutkan laki atau perempuan. Ya udah, kalau kamu nggak menyebutin, ceritain aja deh. Sosok teman-teman kamu itu apa aja wujudnya? Kamu kan macan. Terus ada ular tuh siapa? Ular teman kamu. Iya, Tugas dia apa? melilit tubuhnya. Dan ia sudah menjalar di urat-uratmu. Oh, karena udah menjalar maka terlihat ya. Oh, iya benjolan. Karena sudah menjalar di urat maka terlihat sama istrinya ya, ada benjolan ya. Itu dia. Emang sudah berapa lama? Ia yang menyebabkan penyakit dalam fisikmu. Dikasih apa kalian diperintah? Dikasih upah apa? Apa imbalannya? Imbalannya, dia menjadi teman setiaku. Dari mana kamu diutus? Asal kamu dari mana? Aku masih dekat dengan kau. Tinggalnya dekat di Pasar Minggu juga. Atau di Ciputat. Kita masih sama, Masih saudara. satu perairan. Emang Pak Zindan pernah salah apa sama dia? Ilmu-ilmu kayak juara-juara begitu. Oh, jadi tuan kamu Makanya- belajar ilmu. Dari mau gitu. Jadi kayak juara-juara gitu. Ya,
Umumnya kalau santet itu biasa jarang harimau, ular, kera biasanya, makhluk tinggi besar hitam. Kalau ini harimau, jadi lebih kayak ilmu orang jawara gitu. Pelakunya ini berarti dia seorang praktisi juga? Jawara dan iya praktisi. Dia mempelajari ilmu gitu? Iya pasti, dan dia mengerti ngirim-ngirim gimana caranya. Udah maksudnya apa ngirim ke Pak Zidan? Apa mau tes ilmu doang? Tujuannya apa sebenarnya? Karena aku tidak menyukai jika kau melebihi dari aku. Maksud kamu karena Dia nggak kemarin mau kalau usahanya dia lebih maju, Iya. lebih hebat, lebih dari dia nggak mau. Ini judulnya iri tanda tak mampu ini. iya Iri tanda tak mampu. nggak percaya diri dia. Padahal kan rezeki udah ada yang atur. Kamu kenapa mundur gitu? Takut ya? Suruh pergi. Siapa yang suruh? Siapa yang ada di sini? Siapa emangnya? Ada Panglima, ada Pak Zindan, ada Bu Tari, ada saya, ada kameramen, ada Kau keluarga. ingin menyerangku 1 lawan 1. Siapa yang ingin nyerang? Gak ada yang ingin nyerang kok. 1 lawan 1, emang ada yang keroyokan di sini? Iya. Hah? Nggak ada, emang kamu yang datang ke sarang saya. Saya pengen tahu dulu siapa yang membuat kakinya sakit, kepalanya sakit, perutnya sakit. Kamu ya? Bukan aku. Iya, lalu siapa? Coba panggil temanmu. Saya pengen tanya-tanya. Ada si makhluk lumpuh. Oh benar, ada si makhluk lumpuh yang tadi di pantau Panglima. Yang membuat kakimu terasa berat. Dan kau tak lama lagi akan seperti orang gila. Oh, Ya memang kemarin saya melihat suami tuh kayak pikirannya kosong sampai ngomong sama mama saya, kok Pak Zidan tuh pikirannya kayak kosong ya, kayak blank Mau sama dibuat. sekali. Iya. tadi Panglima udah kasih tahu dari awal emang ada yang mau buat dia gila. Gitu. Kok kamu percaya diri banget bisa bikin dia gila? Emang bisa? Iya, Gimana caranya? karena temanku perlahan-lahan Temanmu perlahan-lahan kenapa? sudah mulai memasuki Masuk otaknya. dalam otak sarafmu. Kalau temanmu itu masuk ke otak sarafnya, apa yang dirasakan Pak Zidan? Jika seluruh otak kanan dan kirimu dikuasai, kau akan hilang semuanya. Hilang ingatan gitu maksudmu? Iya, Mana bisa? jasad ragamu terlihat utuh, tapi semua pikiranmu hilang, akan sirna. Bahkan kau tidak mengetahui siapa dirimu. Jahat banget kamu dong kalau gitu. Kamu tahu nggak, Pak Zindan tuh punya anak kecil-kecil. Dia harus bertanggung jawab sama anak-anaknya dengan cara usaha ini. Kok kamu tega melakukan itu? Bukan urusan kami. Urusan kami hanya bersemayam di tempatnya Kamu dan manfaatkan tubuhnya dan menggerogoti organ-organ tubuhnya. Tuan kamu rumahnya jauh apa dekat? Kita masih sama dengan satu kota yang sama. Dia tahu kalau direnovasi, oh berarti usahanya udah maju. Terus kamu sakit hati gitu ya? Orang lain yang maju kok kamu sakit hati? Kan kamu juga bisa maju asal kamu usaha. Kamu mau sampai kapan? Itu bukan urusanku. Aku sampai Tuanku mengutus untuk kembali. Selama belum diutus kembali? Aku akan ada bersamanya. Kalau ada kamu kan jadi dia tersiksa. Memang itu keinginannya. Hari ini tamat riwayat kalian semua. Itu yang paku yang ditajam di kepalanya itu satu paket sama kamu ya? Iya, Tujuannya apa? tak semudah itu kau mencabut paku itu. Karena kami menjaganya. Tak semudah itu menyambut paku itu katanya Panglima. Kita lihat saja nanti. Tuan kamu irinya kenapa? Apa karena tempat usahanya yang udah direnovasi? Untuk apa kau perbesar?
Ya haruslah, kalian sudah. Untuk apa memperbesar usahamu katanya? Ya kan suami saya bertanggung jawab, punya anak 3, menafkahi anak istri. Tidak perlu memperbesar usahamu. Kan kita juga pengen maju. Ya, kalau kau ingin maju, cari saja tempat lain. Itu kan tempat tanah saya. Berarti kamu merasa Jangan tersaingi. kau perbesar. Kok kamu yang Lebih ngatur? baik kau perbanyak tempatmu, tempat lain. Kan hanya merenovasi, memperbaiki. Aneh ya, kita yang punya usaha kok dia yang ngatur. Disuruhnya nggak boleh memperbesar, mendingan buka tempat lain. Kamu asalnya dari mana? Hanya memperiring. Memperiri itu berarti karena hatinya majikan kamu tuh yang busuk. Nggak bisa lihat orang sukses. Ya itulah manusia. Ya sama kan sama kamu. Yang bersekutu Kami hanya makhluk utusan. sama yang diutus dengan yang mengutus nggak ada beda. Memang sudah tugas kami. Tidak diutus pun kami memang mengganggu. Apalagi kami untuk diutus, kami sangat bangga. Oh, bangga ya. Jangan sama orang kok bangga sih? Karena dia akan menjadi pengikut kami. Saat ini kami mengikutinya. Tapi di saat nanti dia akan menjadi pengikut kami. Itulah namanya pembalasan. Tuh, balas dendam ya kamu. Tuan kamu masih Tidak ada yang sia-sia kami lakukan. Apa hubungan tuanmu dengan Pak Zidan? Pernah kenal di mana? Kita masih sama dalam satu wadah yang sama, satu air yang sama. Aku tidak ingin menyebutkan dengan semudah itu Inisialnya aja deh, coba apa inisial? karena hidup ini penuh misteri. Tinggal nyebut nama aja, apa susahnya sih? Tidak semudah itu dari awal. Laki atau perempuan? Aku bilang itu hanya menjadi bumerang untukku. Tenang aja, kamu ditolong Panglima nanti, nggak bakal kamu dicelakain asal kamu ngaku. Tidak, Coba ingatkan, tuan kamu terakhir ketemu Pak Zindan kapan? Allah. Allah. Kagak ada urusan lo mau usaha apa. Gue kagak demen tuh tanah apa dibangun kayak begitu. Iri gue tau nggak? Nah, ini sih Berarti lo dong yang iri. Orang mau maju. Sini ya, mulut lo gue sobek sini. yang mana? Lo tau nggak yang gue sobek? Sobek! Yang sopan ini Lo sangat sopan, lo selalu mencari tahu. Lah, namanya ikhtiar kok. Coba campur aja lo urusin diri lo sendiri. Badan lo. Namanya Nggak usah lo keluarga. ngurusin. Namanya keluarga, peduli sama keluarganya. Kok kamu yang Gak sakit usah so hati? jago, yang paling sakti, yang paling kuat, yang paling menguasai itu Allah. Allah, tahu nggak? Lo mau kayak apa ini? Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, tahu nggak? Lu kagak berasa tadi punggung lu berat. Iya, Tahu. kenapa? Kenapa lu bawa gue kesini tau nggak? Rela gue mau punggung gue berat kayak, yang penting Demi abang gue adik. sembuh. Bagus ya, tak gue pindahin lagi ke badan lo. Iya, pindahin. Emangnya kamu Biar lo bisa sengsara. mindahin rasa sakit itu dari satu keluarga ke keluarga lain? Terbukti anggota keluarganya satu-satu sama. Nih dia ngerasain apa yang emaknya rasain tau nggak lo? Bertahun-tahun namanya kayak begini. Ibu mertua saya perut itu sebelum sakit Bikin seperti begitu. ada bola. Itu- Dia teriak sakit ketika di rumah sakit tuh ada bola muter. Ibunya Zidan siapa? Emang ibunya sakit itu ada ulah kamu? Ada sangkut pautnya? Tuh lihat aja, tanya dokter, apa kata dokter? Nggak ada penyakitnya kata Ah, dokter. dokter. Sampai gue situ. Oh, jadi kamu merasa Ya emang hebat? gue bikin manusia. Gue bikin manusia semua. Hah? Biar lo puas. Tempat lo di neraka nanti. Bodoh. Yang penting lo ikut sama gue. Ya enggak lah. Nah, kita mau menyembah Allah, bukan Nauzubillah menyembah min zalik kalau gue ngikut lo mah. Gue bawa manusia sebangsa lo ikut sama gue. Silakan. Ya
itu kan Tapi manusia tidak yang kita. bersekutu sama kamu. Kita kan bukan. Iya, lo nggak ikut. Tapi lo lihat nih, anak nih, Siapa? sama Sarah, bukan? Apa Ini hubungannya? udah bertahun-tahun, semenjak lo orang datang nih, lo emang lo. Jangan gitu. Kenapa? Kamu sopan. Kamu gak sopan. Sini lo kau berani sama gue. Iya sih. Ayo. Sini. Ayo. Sabar dong. Sini. Kamu kenapa? Lo udah berani bawa gue ke sini kan? Hah? Enggak. Jangan ya, enggak. Aku demen malu. Sini lo. Sini. Tenang. Diri kamu. Neto. Lo di sini mau nyari gue kan? Mau tahu siapa gue? Iya. Kamu kan bisa Kami ngomong udah baik-baik. tahu. Sebelumnya kami udah tahu sebenarnya. Kami hanya ingin memastikan. Siapa namanya yang suruh kamu? Coba bilang. Badan lo gede nih. Enak. Riz, kau mau lawan saya? Kamu mau lawan Pak Iya, Gawang? Panglima. Mau lawan? Dia merasa hebat karena sudah Bener. berhasil bikin Gue nggak dia takut biar ini ada di tempat lo. Bener. Iya. Gue berani ya datang ke sini ya. Lo pikir gue takut ya? Gue dicoba buat larang ya, tapi gue berani datang. Lo datangnya nggak gentle, diam-diam. Orang mah kalau gentle terus terang. Ini mah iblis ini. Iblis. Oh iblis. Tahu tuh iblis tuh. Iya, berarti Iblis. ada yang bersekutu sama kamu. Iblis. Dan kamu Tugas bangga. gue itu memecah belahkan tadi persaudaraan. Oh, Gue demen. setan ya. Gue demen. Kamu demen kalau keluarga tercerai berai? Cerai-berai, penumpahan darah, saling fitnah, ya. Gue demen. Ibunya meninggalnya kapan? Udah 2014. Sama sakitnya di perut juga, jadi kayak ada bola. Lo Sudah kagak 6 tahun gila. Iya. Untuk mak lo gak gila. Oh, jadi itu. Gua kuat agama sih. Iya, itu yang membuat dia merasa hebat. Mak lo udah dianggap gila. Enggak sama kita, keluarga dekat. Tad bilang ada yang lewat. Tad bilang ada yang jalan. Ya sama keluarga dekat mah enggak. Jadi itu yang membuat kamu merasa hebat. Bangga loh. Bangga ya? Sudah berapa korban kamu yang meninggal? Allah. Peng. Sindan, dia manggil kamu Mas. Ini siapa ini? Ini siapa? 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 Anda siapa? Ini siapa? Siapa? Coba bangun dulu, bangun. Emak. Bangun. Bismillah. Allahu Akbar. Aku jagain. Ini siapa? Kamu siapa? Ini siapa? Sakit. Sakit apanya? Ini siapa? Ini ibu. Ini Tari, Bu. Siapa namanya siapa? Ibu Mas Nun ya? Ini Ibu Mas Nun ya? Tari nggak lupa Al-Fatihah, Bu, buat ibu. Ih, kamu jahat ya kamu tuh. Kamu pura-pura jadi ibunya dia. Iblis dasar. Iblis berarti iblis jelma. Saya tahu bukan itu tadi. Man saya lihat aja. Aku lagi melihat peranmu, actingmu aku lagi lihat. Berakting dulu kamu. Mau kamu apa? Kamu sudah cukup buat menderita keluarga ini. Ibunya udah meninggal. Ibunya masih hidup. Kamu jangan bohong. Gentayangan kemana-mana. Allah itu ngangkat. Ibunya sudah di surga sama Allah. Di surga ibunya halu. Oh, halu tuh hayalan. Hayalan itu. Kagak ada tuh surga. Ada agama kita. Kalian masuk neraka. Kagak ada. Agak ada karena kamu nggak akan bakal bisa menyentuh surga. Makanya kamu bilang nggak ada. Kamu nggak percaya surga? Tempatnya di neraka. Itu ketawanya orang neraka. Mau kamu apa sih? Maunya kalian hancur semuanya satu persatu. Jahat ya kamu ya. Dia dulu, baru dia. Siapa? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Lihat sini. Yang mana? Yang mana? Yang mana?
Kamu belum puas bikin Pak Zidan menderita? Oh, kamu apa? Tahu-tahuan. Baca mantra. Sikir aja, Bu. Sikir. Bacanya dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah la ilaha illallah. Tingdala ingkang raga hancur belum belulang ing raga hancur lebur. Sikir aja terus, Bu. Mana kamu bisa lawan kalimat Allah? Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi ya'uduhu hifdzuhuma. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha' wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kamu dan teman-temanmu siap-siap, hari ini hari terakhir di badan Pak Zidan. Nggak ada lagi keluarganya yang bisa kamu celakai. Tangannya Ismi basah banjir. Manggil siapa kamu? Siapa? Kamu. Belum belulang ingkang raga hancur paling dalam. Apa maksudnya tuh? Sudah ya, cukup ya. Kamu jangan ganggu keluarga ini lagi. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh, takut yang dicelakai. Kalau kebatat gitu, dia mau melukai badan Ismi. Bisa gitu. Oh, astagfirullahaladzim, telingamu berdarah, Mi. Enggak ada pokoknya. Kupingnya tuh di turbe tadi kupingnya. Tiduran enggak apa? Bantal kepalanya. Ya alhamdulillah akhirnya tadi bisa dikeluarkan sama Panglima ya, setannya sempat melawan ya. Ya memang saya tunggu biar dia bereaksi dulu gitu. Saya mau lihat gimana dia berperan, gimana dia bersandiwara tadi. Nah itu baru kita getok. Begitu, karena dia udah mulai baca mantranya untuk menghancurkan. Jadi itu langsung saya ini terus tadi keluarin. Walaupun dia melawan ya, alhamdulillah. Tapi sekarang Ismi jadi lemes, biar Ismi istirahat. Kita sekarang lanjut ke pengobatan Pak Zidan. Yuk kita masuk ke dalam klinik. Hidung. Sakit. Hidung mensing kira-kira.
dengan segala kata harum-harum Allah Allah Allah. Akhirnya zikir Pak. Jangan dia pada melakukan Melawan aku. Subhanallah. Lawan dia, lawan dia. Subhanallah, tiga-tiga. Yuk, masih aja lawan. Subhanallah. Subhanallah. Keluarkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah. Duduk. Batas leher.
Mas Zindan tadi sudah diterapi sama Panglima Langit. Gimana pengalamannya saat diterapi tadi? Rasanya gimana? Rasanya sekarang sih udah, alhamdulillah udah enakan. Nah, tadi pas diterapi itu terasa sakit tuh, kayak ada yang keluar dari tubuh untuk melawan gitu. Jadi kayak bawa mau teriak gitu dong. Tapi nggak bisa ngendaliin ya? Iya, nggak bisa suaranya bukan ngendaliin. suara Mas Iya. terus ada seketika matanya Mas tuh marah gitu, Iya, ngotot ke Panglima. ya seperti itu. Itu di luar kesadaran. Keluar kesadaran semua itu. Terus pas mandi tadi? Pas mandi itu di perut seperti ada yang naik, mau keluar gitu. Mau keluar. Dia sempat lompat ya, Iya, sempat berdiri iya, gitu sempat ya, saya berdiri. lihat sekali. Pas habis keluar dari situ udah digentong ya, alhamdulillah langsung keluar. Wah, gitu. Lega ya sekarang ya? Ya oke, kita akan melanjutkan proses mediumisasi untuk menarik sosok pendamping, entah itu leluhur atau siapa, nggak tahu kita nanti siapa yang akan datang. Silakan Panglima. Tangannya. Mbak, berdua. Ini. Ya. Allah. Mas, Mbak tarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ya? Maimun. Dari keluarga Pak Zindan atau dari Ibu Tari? Saya dari Kulon, Banten. Kulon Banten. Apa hubungan Anda dengan Pak Zindan atau Ibu Tari? Manusia yang saya ikuti. Oh, Anda mendampingi kakeknya Pak Zindan? Jauh di atas bapaknya. Oh, jauh di atas bapaknya. Sepertinya udah sepuh sekali ya Panglima. Kakek ada pesan apa ini untuk cucu-cucunya? Tanah itu memang keramat. Maksudnya tanah yang mana? Yang kalian tinggali, kalian tempati. Maksudnya keramat bagaimana kakek? Keramat karena memang sudah dari dulu itu selalu jadi masalah. Kau tahu, itulah harta itu adalah ujian bagimu, dan kau diberikan seperti ini agar engkau kuat, karena kau tidak seperti empi dan engkau mendapatkan sesuatu itu dengan kerja keras, tapi kau diuji seperti ini akibat iri dengki dari manusia, tidak lain dan tidak bukan yang ingin menguasai, memiliki yang bukan miliknya dan bukan haknya, padahal mereka pun sudah mendapatkannya, tapi mereka menginginkan yang lebih dari apa yang dia dapat. Berarti serakah dong ya, Dan engkau? ini sudah lama, 10 tahun lebih. Sebelum kau kenal dengan istrimu. Kenapa tadi ada keterangan kalau ibunya, istrinya meninggalnya karena ulah dari sosok-sosok yang berkaitan dengan tanah itu? Bagaimana cerita sebenarnya? Awalnya memang itu ingin dikuasai. Sarif, Ya, Kamu dipanggil Sarif? iya. Kenapa? kenapa ini jatuh kepada dirimu? Kenapa kek? Kenapa kayak? Karena engkau
manusia terpilih untuk menjadi yang kuat. Karena jika tidak seperti ini, kau menjadi manusia yang biasa saja. Tingkatkan lagi keimananmu, salawatmu. Kau tahu kau keturunan orang yang saleh. Banyak orang-orang yang di luar sana yang bisa mengaji karena kakekmu. Guru ngaji dulu, banyak muridnya ya. Memang kaya, tapi kekayaan itu akan menjadi bara api. Kau harus kaya dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat turunkan kepada anak-anakmu. Ilmu yang saleh akan menjadi penyejuk di hari akhir. Bukan harta, bukan tanah yang banyak. Tanah yang banyak itu hanya bisa menjadi kuburan bagi keturunannya. Karena manusia itu pasti dirasuki hawa nafsu akan harta dunia. Kami memilihmu jatuh kepada dirimu karena kau anak yang baik. Jangan berpikir orang yang berat ujiannya itu adalah orang yang tidak beruntung. Nabimu sudah sebagai contoh cerminanmu. Dia dijamin sudah jelas memasuki surga, tapi dia tetap berjuang karena hidup ini adalah perjuangan. Jadi kau jangan menyerah. Jangan kau ikuti. Saya tahu, tapi saya tidak bisa membantu karena ini takdir dari Sang Maha Kuasa. Siapapun yang dikehendakinya, jika dia jatuh dalam ujiannya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang semua itu atas izin Yang Kuasa. Terima kasih. Kau jaga dia dengan penuh kasih sayang. Keluargamu sangat baik. Terima kasih. Kau pasti akan dilimpahi rahmat dan berkatnya. Karena ketulusanmu. Dan kau jangan lupakan ini. Perjuangan istrimu. Memperjuangkanmu dalam kesembuhan. Terima kasih. Ya. Saya mengenalmu. Oh, kek tak kenal Panglima. Di mana kenalnya, kek? Saya mengenalmu dari Syekh Maulana. Apa pesan untuk Panglima, kek? Manfaatkan ilmumu untuk menolong sesama. Jika kau menolong, maka akan bertambah ilmumu. Amin. Akan menjadi berkah untukmu dan keluargamu. Amin ya Allah. Juga para pengikutmu. Yang terpenting, harta adalah sebuah malapetaka, tapi ilmu adalah sebuah harta. Dari ilmu kau bisa mendapatkan harta, tapi dari harta kau akan banyak dapat musibah. Kita baik, tapi di luar sana banyak orang jahat. Bukan hanya orang lain yang tidak sedara, saudara, istri, dan anak, karena mereka adalah ujian bagimu. Dan itu jelas tertulis dalam Al-Quran. Pedomanmu, ingat itu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu yang suci, itu
harus kau cari bekal untuk anak-anakmu. Insya Allah. Terima kasih. Kau istri yang baik. Kau harus berterima kasih kepadanya. Ucapkan itu. Terima kasih banyak. Kau tidak pernah lelah untuk berikhtiar mencari ketenangan untuk suamimu hingga takdir membawa kalian ke tempat ini. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, makasih. Makasih kek. Kakek siapa namanya? Maimun. Kakek Maimun. Makasih Kakek Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Mata Langit, kita sudah melakukan proses mediumisasi, terapi, dan juga tadi sudah ada dialog dengan leluhur. Apa kesan-kesan yang dirasakan oleh Mbak Tari? Ya, sempat tadi sedih juga ya, ada leluhur yang masuk ya, beri pesan kepada kami, semoga kami bisa menjalaninya dan menerapkan dalam kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Mbak Ratna, Panglima Langit, serta tim-tim yang lainnya udah membantu saya dan suami saya. Kalau Pak Jindan, apa yang kesan-kesan yang ingin disampaikan? Saya cuma bisa terima kasih aja untuk tim Mata Langit, untuk Pak Mata Langit dan Mbak Ratna. Terima kasih Mbak. Ya, semangat Mas. Semangat Mas. Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Ya. Harapannya apa ke depan nanti? Harapannya ke depannya semoga suami saya, keluarga kami selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan dalam keluarga kami. Amin. Oke, Panglima, apa yang bisa disampaikan ke Sobat Mata Langit hasil dari penelusuran hari ini? Jadi kesimpulan semua hal yang saya kutip dari semua pembicaraan dan semua yang terjadi dari awal sampai saat ini, ternyata ilmu yang bermanfaat itu tetap menjadi yang nomor satu. Dan hidup ini perjuangan. Tuntutlah ilmu yang bermanfaat sebanyak mungkin, sebaik mungkin, seyakin mungkin, sesungguh mungkin. Terus jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah. Kalau kita berpasrah diri kepada Allah, berusaha, berdoa, dan mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya Allah itu kunci daripada kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ilmu hidup kita menjadi lebih baik. Apapun yang kita kerjakan, insya Allah kalau itu di jalan Allah pasti mendapatkan ridhonya, pasti mendapatkan keberkahan dan hidayahnya. Menurut saya seperti itu aja sih. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat untuk Sobat Mata Langit semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk netizen yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Tiba-tiba Ismail sudah kesurupan walaupun kita baru mau akan melakukan mediumisasi. Astagfirullahaladzim. Siluman ini, siluman. Mukanya berbulu, bertaring, tapi jalannya ngerangkak gitu. Rambutnya panjang. Jangan Allahu Akbar. Fangqalabu bi nikmatin minallah afhashibtum manama khalaqnakum abasan kama anjalnahu ila ahad. Oh, sama-sama mau tumbang. Nah, enggak ada apa-apain itu sebelumnya. Enggak ada apa-apain itu tumbang. Lah.